Saya Natasha Silvina Gurning, NIM 17080568, akan melakukan suatu percobaan yang berjudul aktivitas proteolitik enzim bromelin dan enzim actinidin dalam menghidrolisis gelatin. Dimasukkan 30 gram gelatin bubuk ke dalam wadah, lalu kemudian ditambahkan 700 ml air panas dan diaduk hingga homogen. Nah, gelatin adalah suatu polipeptida yang terstruktur yang merupakan hasil dari hidrolisis kolagen. Pada umumnya, gelatin itu terbuat dari protein hewani. Setelah diaduk homogen, gelatin didiamkan atau didinginkan hingga beberapa saat. Selanjutnya kita membuat cairan atau ekstrak enzim protease bromelin, yaitu dari buah nanas segar. Caranya dengan menghaluskan 250 gram nanas segar, lalu ditambahkan sedikit air dan kemudian diblender. Nah, lalu dipindahkan ke dalam suatu wadah. Selanjutnya kita membuat cairan atau ekstrak enzim protease actinidin dari buah kiwi. Caranya dengan dihaluskan 250 gram kiwi segar, lalu ditambahkan sedikit air dan kemudian dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah itu selanjutnya nanti akan dipindahkan ke dalam suatu wadah yang terpisah dari ekstrak enzim bromelin. Kemudian ditambahkan 100 ml larutan gelatin masing-masing ke wadah perlakuan yang sudah ditentukan, yaitu wadah kontrol, wadah nanas, dan wadah kiwi. Nah, gelatin pada percobaan ini digunakan sebagai substrat. Lalu dilakukan juga ulangan 2. Pada tahap ini ditambahkan 100 ml cairan enzim bromelin dan cairan enzim actinidin ke dalam wadah yang sudah ditentukan. Penambahan cairan enzim ini dilakukan secara perlahan. Di sini saya menambahkan 10 ml cairan enzim pada setiap 1 menit. Nah, di sini dapat kita amati perubahan yang terjadi saat enzim bromelin dan enzim actinidin ditambahkan dengan gelatin. Dari video tersebut, dapat kita lihat bahwa pada wadah cairan enzim bromelin dan cairan enzim actinidin, gelatin yang ditambahkan berubah menjadi lebih bening dan pada bagian permukaannya berbentuk cairan dan tidak berbentuk semi solid ataupun gel. Berikut adalah hasil dari percobaan setelah didiamkan kurang lebih selama 24 jam pada suhu ruang. Pada perlakuan kontrol, gelatin sudah mulai berbentuk seperti gel atau semi-solid. Pada saat gelatin ditambahkan dengan air panas, maka rantai panjang proteinnya akan lepas dan membentuk serat-serat individu. Dan saat larutan sudah mulai dingin, serat-serat tersebut akan saling mengikat satu sama lain dan secara bertahap membentuk seperti jaring dan kolagen menjadi memadat dan berbentuk semi-solid. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gelatin akan mulai memadat dan mengikat air pada bagian tengah protein rantai panjang sehingga berbentuk seperti semi-solid. Gelatin tersebut akan tetap berbentuk semi-solid pada suhu ruang seperti pada perlakuan kontrol. Enzim bromelin merupakan enzim protease sulfhidril yang dimana menghidrolisis protein dan menghasilkan asam amino sederhana yang larut dalam air.
Sisi aktif dari enzim bromelin mengandung gugus sistein dan histidin yang dibutuhkan dalam aktivitas enzim. Enzim bromelin akan memotong dan menghidrolisis ikatan peptida pada bagian tengah rantai peptida pada gugus karbonil. Sifat katalitik enzim bromelin mempercepat pemecahan ikatan peptida yang menghubungkan protein rantai panjang dan memecahnya menjadi protein yang lebih kecil. Saat enzim bromelin dari nanas bersentuhan dengan gelatin, enzim tersebut memecah ikatan peptida dalam protein kolagen sebagai rantai panjang dan secara bertahap akan melepaskan air yang terperangkap dalam gelatin dan mengembalikan larutan tersebut dalam keadaan cair. Oleh karena itu, pada percobaan ini, larutan gelatin ditambah nanas tidak membentuk gel atau semi solid. Hal yang sama juga terjadi pada enzim aktinidin. Aktinidin adalah salah satu enzim protease dari buah kiwi dan merupakan enzim protease sulfhidryl bebas. Sudah lama diketahui bahwa buah kiwi dapat mencegah proses pemadatan pada gelatin dan dikaitkan dengan enzim proteolitik yang dapat menghidrolisis gelatin. Adapun kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah dapat disimpulkan bahwa cairan enzim bromelin dan enzim aktinidin sama-sama menunjukkan aktivitas enzimatis dan dapat menghidrolisis gelatin. Namun pada percobaan ini tidak dapat dilihat secara signifikan apakah enzim bromelin ataupun enzim aktinidin yang lebih dominan dalam menghidrolisis gelatin karena uji yang dilakukan tidak lengkap dan dibutuhkan uji berskala lab. Dan pada stabilitas dan aktivitas enzim tidak hanya ditentukan dari pemurnian ataupun konsentrasi dari produknya, namun juga kemungkinan karena adanya zat-zat atau senyawa lain yang mungkin berupa zat pengotor yang dapat menurunkan aktivitas dari enzim tersebut.